Berikut adalah CV moderator dan pemateri web seminar nasional dengan tema Indonesia hari ini, tatanan baru terburu-buru, gagalkah PSBB? Dengan moderator yang sudah tidak asing lagi, Nadia Soekarno, pembawa acara berita. Pemateri politik, Dr. Andes Abdullah Said MSI, Lektor Kepala Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pemateri Hukum, Profesor Susi Dwi Haryanti, SH LLM, PhD, Ketua Departemen Hukum Tata Negara, Universitas Pajajaran. Selanjutnya, pemateri Sosiologi, Genta Mahardika Rosalina, SSOS, MA, dosen program studi Sosiologi, Universitas Brawijaya. Pemateri Ekonomi, Dr. Luki Bayu Purnomo, SE, ME, CSE, CTA, Ekonom. Next, untuk pemateri Ketenagakerjaan, Dr. Mas Putra Zeno Januarsyah, SH, MH, praktisi hukum ketenagakerjaan, dosen Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Untuk acara selanjutnya akan diambil alih oleh moderator kita, Kak Nadia Soekarno. Dipersilahkan waktu dan tempatnya. Halo, selamat siang semuanya.
Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara pada hari ini. Tentunya tadi sudah sempat disinggung sama MC-nya bahwa kita bakal ngebahas soal temanya adalah Indonesia hari ini, tatanan baru terburu-buru, gagalkah PSBB? Mungkin di sini juga banyak yang mempertanyakan apakah sebenarnya PSBB ini memberikan dampak positif terhadap Indonesia. Mengingat situasinya juga sekarang sudah semakin bertambah, sudah 72.000 kasus, walaupun memang yang sembuh itu totalnya 33.000. Tapi kemarin pada hari Kamis ternyata itu jumlah pasien kasus perharinya yang tertinggi, mencapai sekitar 2.000-an. Nah, apakah dengan adanya PSBB ini membuat kondisi di Indonesia lebih baik atau justru malah memperparah? Karena sekarang ada namanya PSBB transisi yang katanya itu adalah new normal. Tapi menurut ada satu pihak, new normal ini diksinya tuh salah. Jadi saya pengen ngebahas, ini tentunya dengan narasumber-narasumber yang tadi sudah disebutkan portfolionya sama MC. Saya juga mau menyapa semuanya, ada Pak Abdullah, ada Prof. Susi, ada Bu Genta, ada Pak Luki, ada Pak Putra, ada Pak Irzan. Selamat siang. Dan kita bakal ngebahas soal kebijakan-kebijakan yang sekarang ada during this pandemic, apakah sudah sesuai atau butuh adanya perbaikan. Nah, kita langsung aja ke narasumber yang pertama. Itu ada Pak Abdullah yang memberikan materi sekitar setengah jam dari pukul 1 hingga pukul 1:30. Silakan Pak, kalau sudah siap boleh langsung saja. Oke. Saya langsung mulai. Boleh Pak, langsung mulai saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kita pada Allah Tuhan Yang Maha Esa ya, kita bisa rembukanlah di sini, tukar pikiran di dalam menghadapi pandemi di negara kita ini khususnya. Nah, saya memang sengaja saya ingin mempopulerkan bukan new normal atau apa istilahnya, tapi adanya perubahan peradaban. Saya mohon maaf barangkali lebih masuk ke agamanya saya. Karena mau tidak mau kita sebagai hamba ini harus tunduk patuh sama yang punya bumi, sama pencipta. Nah, ini seringkali hampir setiap usaha ikhtiar dalam menghadapi pandemi ini, yang dipikirkan itu boleh itu ikhtiar, yang dipikirkan itu akibat atau hilir. Seharusnya itu penyebab atau hulunya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah ini mohon maaf ya. Ya, barangkali ini kita sebagai bertukar pikiran, ya. Jadi temanya adalah perubahan peradaban. Karena melihat sekarang ini, kalau kita lihat hampir seluruh dunia, fenomena kehidupan manusia itu sudah jauh dari fitrah, baik ekonomi, politik, teknologi, semuanya. Nah ini barangkali kita perlu evaluasi diri. Kalau dalam bahasa agama itu adalah bermuhasabah. Ada apa gerangan ini? Yang punya bumi ini kok mengirimkan musibah seperti ini. Walaupun itu adalah bisa saja usaha atau rekayasa manusia. Tapi atas izin yang punya bumi. Nah, mari kita sekarang pahami. Ini khusus saudara-saudara kita yang masih mengaku beragama Islam. Kalau agama lain silakan nanti bisa dihubungkan juga. Next. Nah, oke. Yang pertama, mari kita lihat bahwa biar kita tidak sombong di muka bumi ini, Allah Tuhan Yang Maha Esa itu berfirman. Jadi, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Ini sebagai orang yang bertauhid, yang masih takut dengan Tuhannya, yang masih sombong di muka bumi. Sombong bagaimanapun, dikasih virus yang kecil banget ini sudah heboh seluruh dunia. Nah, artinya bahwa bumi ini kepunyaan Allah. Yang mencipta Allah, yang punya Allah, yang ngatur Allah. Baik yang ada di langit maupun di bumi berarti termasuk kita, karena kita ada di bumi. Nah, nantinya hanya kepada Allah kita akan kembali mati.
Makanya kalau dengan pandemi ini bukan bonek, kalau istilah orang Surabaya itu bonek, bondonekat, bukan. Mati itu pasti. Kapan dan di mana kita nggak tahu. Nah ini barangkali sebagai pijakan kita, kalau dalam Pancasila itu kan sila pertama, jangan diganti dulu lah. Pancasila, jangan Ekasila. Pancasila ini ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, next. Nah, kalau kita lihat juga di dalam sebuah riwayat bahwa setiap ini hadis ini kalau yang beragama Islam ini sahih bahwa sesungguhnya yang punya bumi ini Allah mengutus untuk umat ini termasuk kita di dalamnya setiap di akhir 100 tahun ada masa 100 tahun akan diperbarui atau orang akan memperbarui melalui ide daripada yang punya bumi bahwa agama ini sudah banyak yang melenceng, makanya akan dipergantikan setiap 100 tahun. Nah, kemelencengan sekarang bisa kita lihat. Kan iya toh? Ekonomi kapitalis yang berkuasa. IT, orang yang punya kemampuan IT, semua informasi mereka yang ngelola. Politik juga begitu. Sudah serba nak jelas. Nah, nanti kaitannya dengan politik, nanti slide saya yang terakhir nanti itu nanti. Seharusnya bagaimana ini politikus-politikus di negeri kita di dalam menyusun kebijakan. Kalau enggak ke sana enggak mungkin bisa. Maaf, kebijakan sekarang kan hanya dibuat hanya instan. Itu kalau di dalam teori politik, dalam ilmu kebijakan, bahwa istilahnya bongkar pasang aja politik itu membuat kebijakan. Karena memang di dalam konsep teori kebijakan sampai sekarang, virus yang namanya hidden interest, kepentingan terselubung, belum ada obatnya dalam teori-teori politik maupun kebijakan. Karena ini bahaya sekali ini. Maksudnya apa? Setiap policy maker, termasuk di dalam membuat aturan di dalam pandemi ini, mesti dititipi oleh unsur kepentingan tertentu, entah kelompok, entah individu, atau apapun. Jadi bukan kebijakan publik, tetapi bijak sini, untuk kepentingan sini tadi yang menitipkan itu tadi. Sehingga policy maker atau penyusun kebijakan termasuk pandemi ini itu seringkali tidak berpihak kepada masyarakat, tapi berpihak pada titipan kepentingan terselubung. Nah, sehingga dengan demikian ini Allah tahu bahwa bumi ini kalau diteruskan akan rusak. Digantilah nanti entah gimana selama 100 tahun dengan mungkin para elit akan diganti atau gimana. Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Oke ya, next ini pijakan kita. Oke. Nah, yang dimaksud perubahan di sini di peradabannya nanti perubahan di sini adalah saya akan menukil juga ini bahwa perubahan itu adalah pembaharuan. Jadi new normal nanti masuk di dalamnya, tapi sampai sekarang ini konsep new normal ini kan beda pendapat semua. Baik elit pemerintah, elit politik, elit ekonomi, elit apapun. Enggak sama memahami tentang apa itu sebetulnya new normal. Kalau saya lebih baik menggunakan perubahan peradaban. Jadi perubahan itu adalah pembaharuan yang dilakukan ulama atau siapapun ilmuwan, berarti mengembalikan agama dan ajaran Islam, khususnya yang Islam, terserah yang agama lain mari bisa mengikuti, yang benar karena dianggap sudah menyimpang sekarang ini. Orang banyak beragama Islam, tapi syiriknya di Indonesia jumlahnya paling banyak itu. Jadi tauhidnya barangkali perlu diperbaiki. Sehingga yang punya bumi ini marah. Marahnya mungkin ya tadi mengutus virus yang kelihatannya kecil tapi dampaknya dunia luar biasa. Semua aspek kehidupan berantakan sekarang. Nah, di dalam ahli fikih dan tafsir mengatakan bahwa Allah itu akan mengembalikan agama ini setelah selama ini agama tuntunan itu banyak yang hilang. Seharusnya di dalam pandemi ini orang muhasabah, berarti apa salah saya ini ya terhadap Tuhan ini. Kita bukan di bumi, dikasih fasilitas kelengkapan luar biasa untuk hidup layak, tapi banyak dirubah. Kalau kita mau mengamati fenomena sekarang ini, perilaku manusia, misalnya di bidang pertanian aja. Tanaman itu seharusnya fitrahnya itu tidak boleh pakai unsur kimia, walaupun itu adalah temuan ilmiah. Tapi kembalikan, tanyakan. Contoh misalnya, ini contoh tidak apa-apa ya, contoh aja, ini kita berilustrasi. Misalnya tanaman padi. Dulu padi itu 6 bulan, 7 bulan. Itu pun 1 hektar sekitar 2 ton.
Lah dengan nafsu manusia, direkayasa fitrah padi ini menjadi cukup 3 bulan, bahkan bisa 5-6 ton per hektar. Tapi apa dampaknya? Banyak hama, tanah mengkristal. Ini kesalahan manusia, keserakahan. Karena bumi ini sudah ada yang ngatur, yang punya. Jangan diatur sendiri. Bagaimana biar kita sama berkehendak dengan yang Maha Kuasa? Tanya, di mana tanahnya? Ya di dalam kitab suci, sudah ada semua. Banyak macam-macam rekayasa itu, banyak macam-macam. Belum lagi binatang. Binatang direkayasa, ayam seharusnya setahun sekali bisa bertelur, sekarang 40 hari bertelur. 40 hari harus dipotong. Ini kan semuanya keluar dari fitrah. Padahal secara hakiki, manusia hidup di alam semesta ini adalah ekosistem, saling ketergantungan. Jangan hak asasi manusia dipikir, hak asasi makhluk hidup yang lain akan marah. Karena mohon pada Sang Pencipta, kemarahannya tadi diwujudkan. Mungkin salah satunya timbulnya berbagai penyakit, bencana alam. Nah, oke, next. Bentar ini ya. Nah, jadi pembaruan ini maksudnya ya, bisa lihat di dalam yang ini, yang kanan ini. Maksudnya bahwa Allah itu memunculkan tokoh-tokoh yang akan mengembalikan ajaran agama kepada kemurnian ajarannya. Dan membendung berbagai penyimpangan-penyimpangan yang sekarang ini boleh jadi penyimpangannya luar biasa. Perilaku seks. Kemudian apa namanya yang sekarang ini lagi ramai kemarin orang Perancis itu. Memperkosa anak di bawah umur. Sampai berapa tuh frekuensinya? 300 sekian anak. Ini kan sudah rusak manusia ini. Padahal manusia ini diamanatkan sebagai khalifah untuk mengelola bumi ini supaya baik. Secara fitrah. Ilmu silakan berkembang. Tapi ingat, hak-hak makhluk hidup yang lain itu juga diperhatikan. Nah, itu barangkali ya. Oke, terus. Next. Nah, sekarang peradaban. Kalau tadi perubahan. Sekarang apa tuh peradaban? Yang pertama maknanya peradaban, sehingga yang harus dirubah yang 1-2 ini. Yaitu proses menjadi berkeadaban. Boleh saja selama ini mungkin, selama beberapa dasar bahasa ini, mungkin perilaku manusia itu sudah tidak beradab. Karena apa? Untuk kepentingan, keinginan, atau nafsunya. Dari ekonomi kapitalis sudah menguasai. Dari politik banyak masyarakat yang dibodohi. Apalagi informasi banyak hoax. Nah ini kembali mari untuk dirubah menjadi beradab. Itulah perubahan peradaban. Yang kedua, peradaban di sini adalah suatu masyarakat manusia, termasuk di Indonesia, yang sudah berkembang dan maju. Maju luar biasa. Hal ini bisa ditunjukkan dalam gejala-gejala secara lahiriah, memiliki kota-kota metropolitan atau kota besar. Dan kadang-kadang kan perilakunya sudah seenaknya sendiri. Tuh. Kemudian masyarakat telah memiliki keahlian. Iya keahlian. Pertanian. Tapi merusak. Pertambangan. Mengeksploitasi semaksimal mungkin. Rusak. Terjadilah longsor. Saya waktu ke Mimika itu, saya dapat data itu ternyata di Freeport itu satu hari kurang lebih 50.000 ton emas. Tapi emas kotor. Yang kedalamannya sudah 9 kilo. Yang Nah, seperti itu. Pembangunan juga begitu, saya nanya sendiri. Bangun di mana-mana, padahal tata ruang sudah diatur. Ini zona perumahan, ini zona pendidikan, itu sudah diatur. Tapi di dalam RT RW, kalau kita lihat setiap daerah, itu sudah amburadul semua. Kemudian, memiliki tertib politik dan kekuasaan. Nah, sekarang ini gimana politik kekuasaannya? Bukan untuk publik, tapi untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Ini mau dirubah oleh yang punya bumi ini, yaitu Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ya kita tenang-tenang aja, tapi kita ayo tobat. Dan juga terdidik dalam kesenian atau budaya yang indah. Atau dalam bahasa lain, sekarang kan digema-gemakan, yaitu kearifan lokal. Tapi kan hanya wacana itu. Kalau saya ke daerah-daerah itu tidak ada itu kearifan lokal itu. Masyarakat lokal malah nggak dapat apa-apa itu. Dapat dampaknya saja. Contoh misalnya di Balikpapan itu atau Kalimantan misalnya. Itu yang namanya eksploitasi batu bara itu 24 jam tidak pernah berhenti. Masyarakat nggak dapat apa-apa itu. Nah, itu kalau sudah diterus dieksploitasi akhirnya unsur tanah kan ya mungkin jadi gempa atau jadi longsor atau banjir dan seterusnya.
Jadi mari kita kembali bagaimana manusia ini sebagai pengemban amanah supaya beradab. Nah, selama ini boleh jadi dipotret oleh Yang Maha Kuasa yang punya bumi ini sudah keberadaban manusia sebagai khalifah ini sudah mulai hilang ini. Oke, next. 30 menit ya, moderator. Ini saya kutip ini dari pendapat umum ini, yaitu dari Voltaire. Yang memaknai peradaban yaitu adalah gabungan dari semangat. Jadi peradaban ini mari kita munculkan di negeri kita ini. Peradaban adalah gabungan dari semangat dan sikap serta cara-cara untuk yang menuntun apa? Kehidupan sosial politik dan perilaku anggota masyarakatnya. Mari kita yang berpancasila ini mari kita junjung ini betul-betul. Sehingga betul-betul kalau sudah sila pertama itu terwujud, saya yakin sila kedua sampai kelima itu akan terwujud. Nah, malah sekarang ini Pancasila mau dirubah. Nah, ini tambah nggak karu-karuan ini. Saya juga heran, ngapain kita lagi menghadapi pandemi ini kok malah berpikir Pancasila mau dirubah. Kok sepertinya nggak ada kerjaan gitu lah. Mari fokus kita ini semua. Semua unsur elit termasuk masyarakat di dalamnya, termasuk stakeholder. Ayo berpikir bagaimana pandemi ini bisa betul-betul segera berakhir. Itu tadi, ayo kita bermuhasabah, bertobat. Insya Allah. Karena kalau janji Allah, siapapun yang bertakwa kepadaku, semua masalah Allah selesaikan. Semua urusan aku Allah permudah. Kan gampang toh. Ayo kita muhasabah. Begitu juga barangkali yang beragama di luar Islam, ayo tobat apa kesalahannya selama ini. Itu otomatis kalau semua masyarakat Indonesia ke sana, itu sama dengan menjunjung nilai-nilai Pancasila. Luar biasa memang. Baik, next. Nah, ini kalau pemahamannya, kalau saya nukil sedikit ya, artinya bahwa sesungguhnya agama adalah Islam. Oke, sudah, itu jelas. Nah, bagaimana sekarang yang kedua dan ketiga ini? Makna di dalam agama Islam tentang perubahan peradaban. Yaitu penyerahan diri atau kekuatan sepenuhnya kepada kehendak yang Maha Kuasa. Di mana kehendak yang Maha Kuasa? Ya di dalam kitab suci. Kalau Islam Al-Quran, mungkin kalau Nasrani di Injil, dan yang lain-lain. Ayo kita pegang betul. Yang ketiga, dipahami dalam kaitan peradaban manusia, yang sekarang harus segera dirubah, maka ia sebagai agama yang monoteisme, artinya yang Maha Esa, menjadi dasar moral dalam pertumbuhan serta perkembangan kebudayaan suatu bangsa. Atau dalam bahasa lain, kearifan lokal itu harus betul-betul diangkat. Nah, next. Oke, next. Nah, bagaimana prosesnya sekarang? Nah, ini. Jadi dari pengantar tadi ini prosesnya. Yang pertama, proses perubahan peradaban, kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu masa. Memang perlu iptek. Ilmu maju, ya agama pun juga harus maju. Yang kedua prosesnya, hasil yang dicapai oleh masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya atau kearifan lokal tadi. Ayo kita junjung betul. Saya sudah keliling ke seluruh Indonesia, kearifan lokal ini hanya wacana ternyata. Ayo kita junjung. Nah, tiga, kemajuan politik atau kekuasaan yang berperan untuk melindungi, yaitu sebagai pandangan hidup, terutama dalam hubungan dengan pengabdian sebagai khalifah dan kebiasaan hidup dalam tatanan bermasyarakat. Saya yakin kalau ini dilakukan di negeri kita akan menjadi contoh negara-negara lain. Karena Pancasila itu dalam Bung Karno dulu itu dianjurkan di PBB. Tuan-tuan supaya jadikanlah Pancasila ini sebagai dasar bernegara. Bung Karno waktu itu. Tapi sekarang nggak ada, malah mau dirubah. Oke, itu next yang lain itu. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, partisipan, saya akan mencoba bagaimana buah daripada politik akan menghasilkan sebuah kebijakan publik, bukan bijak sini, tapi bijaksana. Kalau bijak sini berarti keuntungan kelompok tertentu atau hidden interest. Nah, kalau kita simak kebijakan yang sudah berlaku sekarang, khususnya untuk menghadapi persoalan COVID-19,
kuncinya kan ada di sini. Kalau secara tata negara atau secara politik dalam membuahkan kebijakan publik untuk publik. Kalau kita lihat, masih ada waktu nih ya, moderator? Halo, moderator? Sudah habis Pak kebetulan. Nah, ini Iya, sudah habis. mohon maaf. Ya, ini sebentar, sedikit aja. Oke, Biar Pak. ini dipelajari. Siap, Pak. Pertama, kebijakan publik itu harus melalui langkah yang ini, agenda setting. Apakah masalah itu betul-betul familiar? Betul, familiar sekarang. Tentang apa? COVID-19. Distribusi masalahnya menyebar seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Nah, bagaimana kebutuhan yang akan datang? Apakah itu betul, butuh ini sehat. Apa targetnya? Bagaimana masyarakat paham tentang memelihara hidup sehat. Itulah disebut problem definition. Desainnya gimana? Tanyakan ke masyarakat. Dalam kaitan ini, sebagai penutup closing saya, mohon kepada pemerintah, justru yang paling penting di dalam decision analysis, tanyakan kepada level struktur yang paling bawah. Di mana? RT. RT yang paling tahu. Di atasnya RW, seterusnya kelurahan, desa, sampai kecamatan, dan seterusnya. Itu yang paling tahu. Jangan langsung tiba-tiba ada kebijakan dari pusat. Apa persoalan di lapangan? Sangat heterogen. Jadi kalau pemerintah membuat kebijaksanaan, seharusnya ini yang dilihat. Terutama ini kantor staf kepresidenan itu yang menjadi leading sector untuk bagaimana meramu kebijakan seluruhnya yang merupakan kebijakan publik dari pemerintah. Kantor staf kepresidenan seharusnya. Baik, itu aja. Mohon maaf kalau ada kehilafan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih banyak Pak Abdullah atas penyampaian materinya. Dan selanjutnya ada Prof. Susi yang akan menyampaikan materinya dari aspek hukum. Dan pertanyaannya adalah, kebijakan pemerintah ini kan penting untuk menangani kasus COVID-19. Apakah kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan sekarang itu sudah efektif?